Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya yuk? Alhamdulillah sehat hari ini, baik-baik. Kamu juga kabarnya nih, Dek? Baik, ayo. Sebelumnya makasih ya Yu, udah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang hari ini tentang kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Jadi sebelum observasi ada namanya tahapan dari pra-observasi. Jadi ya, kira-kira nih apa yang nak kita bahas hari ini? Kebetulan hari ini pengennya mau diobservasi, mau dilihat kelasnya kayak mana, ketika ngajar di kelas, gitu kan. Kira-kira sudah bagus atau belum nantinya metode yang dipakai, kemudian cara penerapan metodenya bagaimana, kemudian diferensiasinya terbangun atau tidak, terus kegiatan anak juga di kelas kira-kira pengelolaan kelasnya tepat atau tidak. Jadi sudah pengelolaan disiplinnya untuk kayak mana di dalam kelas, kemudian pengkondisian kelasnya kayak mana, nah itu yang pengen dilihat. Kira-kira bagus atau tidak, atau banyak perlu dibenahi atau tidak. Jadi keseluruhan itu semuanya tentang keteraturan suasana kelas, kemudian metode dalam pembelajaran yang efektif. Nah, dari apa yang sudah Ayu sampaikan tadi, kira-kira mana saja yang ingin Ayu kembangkan? Jadi beberapa itu yang paling difokuskan di mana? Sebenarnya yang mau difokuskan itu tentang diferensiasi belajarnya, karena pengennya kan apa yang disampaikan di kelas itu memang benar-benar siswa itu dapat. Nah, kira-kira pada saat nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran itu diferensiasinya itu muncul atau tidak, kan tepat atau tidak penggunaan diferensiasinya itu di kelas itu. Termasuk juga keteraturan kelasnya tadi, kira-kira pada saat kegiatan pembelajaran itu terkondisi tidak kelasnya itu cukup baik atau tidak memanajemen anak-anak itu yang mau di dua hal itu, jadi diferensiasinya sama keteraturan kelasnya. Nah, oke. Jadi diferensiasi dan keteraturan suasana kelas. Ya. Kira-kira sejauh dari yang sudah pernah dilakukan, sebelumnya sudah dilakukan apa belum kegiatan ini seperti sebenarnya sudah dicoba dilakukan, nah tapi karena tidak dilihat oleh rekan-rekan sejawat, jadi saya tidak tahu untuk menilai itu. Kalau sejauh yang saya lihat kayaknya masih ada hal yang kurang dalam diferensiasi yang saya lakukan dengan cara saya mengelola kelas itu. Jadi saat ini melalui observasi ini saya pengennya memang dikasih masukan terhadap itu, kalau memang ada kekurangan itu di mana gitu kan, jadi ada perbaikan bagi saya ke depannya. Baik, setelah tadi sudah membicarakan tentang yang sudah dilakukan, kira-kira ada apa kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi ketika mempraktekkan kegiatan pembelajaran tersebut? Kendala atau tantangan yang selama ini yang saya rasakan itu mengcover anak-anak itu. Jadi anak-anak itu kan beragam. Ada yang hobinya gerak, ada yang hobinya nonton, ada hobinya cuma dengerin. Nah, untuk mengcover anak-anak itu yang rasanya agak sulit. Terus yang kedua itu saya tuh masih teledor dengan waktu. Jadi waktunya kadang tidak terkontrol, masih lost control waktunya, dan tidak tepat penggunaan waktunya itu di dalam kegiatan pembelajaran itu. Terus pemahaman tentang metode mengajar itu juga yang mungkin menjadi kendala sekarang, dan itu berkaitan dengan apa yang akan didapat oleh siswa itu. Oh ya. Jadi dari apa yang Ayu sudah sampaikan tadi, ya, kira-kira langkah awal apa yang akan Ayu lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? Untuk saat ini yang mungkin mau saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran sekarang itu adalah saya mau memperbaiki pembelajaran diferensiasinya itu. Jadi saya berusaha mempersiapkan berbagai macam
apa namanya media, kemudian saya berusaha untuk mengcover menggunakan beberapa metode yang digabungkan eh, agar pembelajaran itu memang benar-benar bisa dijalani oleh siswa. Oke, ya. Eh, dari apa yang tindakan awal tadi yang sudah Ayu sampaikan, nah kira-kira kapan nih mau melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah hari ini di kelas 12.8. Jadi kebetulan saya ada jam hari ini dan sekaligus maunya diminta observasi lah di kelas 12.8 ini. Jadi sekalian untuk bisa nantinya ada perbaikan di kelas-kelas yang lain. Oke, oke. Jadi dari perbincangan kita hari ini kira-kira apa yang Ayu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya rasakan saat ini adalah yang dirasakan itu pada awalnya itu bingung gitu kan. Kira-kira kegiatan belajar yang aku lakukan ini sudah benar-benar bagus atau tidak? Bukan bagus, tepat atau tidak dengan siswanya. Karena saya itu melihat masih ada siswa yang bengong, kadang tuh ada juga yang bosen kelihatannya. Nah, dengan adanya ngobrol dengan Adik Ika ini, alhamdulillah kayaknya ada pencerahan sedikit untuk saya. Oh, kayak ini sebenarnya langkahnya yang gini, yang tepatnya gitu. Nah, mungkin dari apa yang kita obrolkan ini ada masukan untuk saya, ada apa namanya, ada pencerahan dan juga ada hal-hal yang bisa saya hasilkan dari apa yang dijelaskan tadi kan. Jadi ternyata pemikiran saya itu terbuka gitu kan. Jadi oh gitu ternyata, oh ya gitu Bu, itu Dek. Oke, yuk ya. Jadi saya berharap juga dari perbincangan kita ini ada suatu tindak lanjut, kemudian emang bermanfaat juga untuk kita saling berbagi. Ya, jadi semoga selanjutnya juga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga ingin dengar cerita Ayu setelah melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tadi, apa hasilnya gitu. Jadi mungkin setelah itu kita bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Iya, insya Allah akan saya malah seneng Bu. Jadi ini Dek, jadi apa yang saya lakukan nanti ya saya memang mau juga minta apa namanya tindak lanjutnya kira-kira nanti gimana gitu kan. Dan alhamdulillah kalau memang disediakan waktu untuk itu saya bersyukur sekali dan saya berharap memang benar-benar apa namanya ada perubahan pada diri saya untuk dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, terima kasih ya Yu ya atas waktunya kita bisa berbincang-bincang ini. Terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya ya untuk kita sama-sama saling berbagi ya di perbincangan kita sebelum observasi. Ya, terima kasih banyak juga Bu. Ini deh atas keinginannya mau direpotkan untuk bisa observasi kegiatan saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Dimas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Masuk semuanya? Masuk, alhamdulillah kalau masuk semuanya. Baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita lanjut pada materi, tugasnya yang kemarin sudah dikerjakan semua? Ya. Oke, alhamdulillah. Sudah dibaca-baca untuk materi hari ini? Ya. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Iya, tentang jual beli. Oke. Kita ngambil materi kemarin tentang muamalah di bab keempat. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara singkat apa sih muamalah itu. Nah, hari ini kita lanjut pada materi jual beli. Oke.
pada kegiatan hari ini, jadi tujuan kita mempelajari jual beli ini adalah agar kita memahami apa itu jual beli menurut Islam. Oke, ada yang mau kasih tanggapan terlebih dahulu yang tahu apa itu jual beli menurut Islam? Yuk, Dimas. Apa Dimas? Apa Dimas? Jual beli itu berupa transaksi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli membeli barang yang dia inginkan. Oke. Alia, apa Alia? Jual beli Alia. Jual beli adalah suatu kegiatan berupa penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara Islam. Oke, aplaus untuk kawan-kawannya. Luar biasa ya, artinya sudah dibaca di rumah sebelum kita belajar. Oke, jadi apa yang mau kita bahas hari ini adalah kita mau bahas tentang jual beli yang mencakup rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Jadi kita belajar tentang rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Sebelum itu tapi Ibu akan ceritakan suatu kisah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang menjadi tauladan bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tentang jual beli yang baik. Oke, ada yang tahu peristiwa Rasulullah saat dia mau berdagang? Ada? Belum? Belum tahu, Bu. Belum. Oke, kita lanjut ya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang berdagang di tanah Mekah pada usia 12 tahun. Di antara para pedagang di situ dia adalah orang yang paling muda pada saat itu yang melakukan perdagangan. Kenapa beliau terlibat di dalam perdagangan? Karena mengikuti siapa pamannya? Abu Thalib. Oke. Jangan Abdul Muthalib ya. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya. Ya, jadi Abdul Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad itu sudah melakukan perdagangan mengikuti pamannya yaitu Abu Thalib. Dan ketika dia melakukan perdagangan, banyak sekali orang yang memuji Nabi Muhammad. Ayo, apa yang membuat Nabi Muhammad dipuji? Apa? Yang pertama? Jujur. Yang kedua? Tanggung jawab. Yang ketiga? Disiplin. Keempat? Terus? Yang kelima kan dagangannya kalau masih Apa? Berjualan di usia muda. Oh, berjualan di usia muda. Ya, aplaus untuk kalian semua ya. Oke. Nah, jadi itu alasan kenapa Nabi Muhammad pada saat itu diterima oleh masyarakat Syam pada saat itu dalam berdagang. Masuk pada usia dewasa, di usia 25 tahun, Nabi Muhammad itu sudah membawa barang dagangannya sendiri dengan membangun branding pada dirinya. Apa brandingnya Nabi Muhammad? Apa brandingnya Nabi Muhammad? Yaitu apa? Iya, orang yang jujur dan amanah. Itu branding yang ditawarkan Rasulullah pada saat dia melakukan perdagangan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? tidak. Oke, kalau tidak nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam kerja kelompok. Nanti kita akan melakukan tugas kita untuk menganalisis video jual beli. Apa yang dianalisis di situ adalah satu tentang rukun jual beli, yang kedua adalah syarat dari jual beli. Oke, apa yang dilakukan di dalam video itu? Menganalisis apa tadi? Iya, menganalisis tentang jual beli yang terjadi di dalam video dengan melihat rukun dan syariat Islam. Oke, siap? Ya, sekarang silahkan duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Putar saja bang ininya apa? Balik belakang deh. Ya, balik belakang deh badannya. Ya. Balik belakang baca itu. Balik baca itu. Nah,
Ya, balik-balik badan deh. Biar ngambil bentuk. Ya. Ya, silakan. Ditonton videonya, kemudian dilihat apa yang menjadi permasalahan di dalam rukun dan syaratnya. Ya. Disebut. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kita bahas di dalam kelompoknya masing-masing ya. Silakan perwakilan kelompoknya nanti berdiri dan menjelaskan hasil analisis daripada video yang ditonton. Coba kelompok satu, mana kelompok satu? Iya, silakan yuk kelompok satu. Silakan kita dengarkan dulu hasil dari kelompok satu terhadap analisis videonya. Ya, oke. Yang lain tolong disimak, nanti disamakan dengan hasil yang kamu lakukan dalam analisis itu. Kira-kira sama atau tidak, dan apa yang sama dan apa yang tidak menurut kamu dari analisis video tersebut. Sudah semua kan dalam kelompok? Ya. Yang lain tolong disiapkan siapa yang mau bicara di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 2. Kelompok 1 kayaknya belum siap. Kelompok 2, alias apa ini? Sania. Oke, ya. Sania silakan. Berdiri Sania biar teman-temannya melihat. Ya. Tolong diperhatikan semuanya apa yang dijelaskan oleh Sania. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Stania Zani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi yang disampaikan Ibu mengenai video yang kami tonton, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Kut Tanjung Pinang. Menurut kelompok kami, tidak ada kesalahan antara transaksi penjual dan pembeli karena dia sudah memenuhi syariat Islam atau hukum Islam, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya penjual, pemberi, barang, dan akad. Yang kedua, barang yang dijual itu halal. Yang ketiga, kejujuran yang transparan antara pembeli dan penjual. Terus yang keempat, keikhlasan dari kedua belah pihak. Yang kelima, yang kelima, keadilan dalam timbangan dan takaran. Terus yang ketujuh itu waktu penyerahan disepakati, maksudnya tidak ada saling tutup. Terus yang terakhir, jual beli yang jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya untuk kelompok 2. Kelompok 1 gimana? Oke? Siap? Oke, ya silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ya. Nanti kita silakan refleksinya masing-masing kemudian dibahas ya. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan yang hasil di dalam video tersebut. Di dalam video tersebut tidak terdapat masalah karena dari video tersebut kami menganalisis bahwa jual beli sudah memasuki kriteria perhitungan dalam syariat Islam. Oleh hal itu kami menyimpulkan bahwa penjualan dalam syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad itu sangat berpengaruh bagi umat Islam agar bisa bertanggung jawab. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, ayo, Rangga ya. Oke, yuk, silakan Rangga. Ya, silakan Rangga. Nanti kelompok yang terakhir, kelompok 4, siapa perwakilannya? Dimas atau Monik?
Dimas, Moni. Ya, silakan Rangga yuk, dengarkan Rangga terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil video yang kami tonton tadi. Ya, Dalam video, tidak ada si pembeli atau penjual yang melakukan kecurangan. Menurut Islam, jual beli seperti ini sangat dianjurkan karena sesuai ajaran Nabi Muhammad. Yang haram dalam video tadi menurutkan ngikut penjual lain atau walaupun akadnya ada dan pembelinya jujur. Harga pasar karena menaikkan harga, penjualnya jujur hanya harganya. oke. Gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 4. Ayo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan video yang kami tonton, tidak ada kecurangan atau masalah apapun dalam video tersebut. Karena mereka bertransaksi sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Sudah. Ya. Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Nah, kalau Ibu lihat dari semua hasil analisis kalian, itu semuanya menyatakan bahwasanya analisis videonya itu semuanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat daripada jual beli. Oke. Tapi ada dari kelompok 3 tadi mengatakan bahwasanya ada transaksi jual beli yang dilarang. Dia menyebutkan bahwasanya transaksi yang dilarang itu adalah kalau kita menaikkan harga terlalu tinggi atau menurunkan harga terlalu rendah. Benar, luar biasa untuk kelompok 3 bahwasanya memang ada transaksi jual beli walaupun rukunnya terpenuhi tapi dilarang karena itu tadi. Salah satunya adalah kalau harga pasar normalnya misalnya 15.000, dia menaikkan menjadi 25.000 atau menurunkannya menjadi di bawah standar harga normal, maka termasuk transaksi yang dilarang. Kita belum bahas sampai sana tapi video analisisnya sudah sampai sana, luar biasa. Aplaus untuk kelompok 3. Ya. Jadi apa yang dipahami dari semua analisis? Siapa yang mau kasih kesimpulan? Ya. Siapa yang mau kasih kesimpulan dari semua analisis video yang sudah disampaikan tadi? Ya. Rara, mau Rara? Iya, silakan Rara. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari analisis video yang kita lakukan tadi. Dari video tersebut, kita bisa menerapkan suatu perilaku yang baik menurut ajaran Islam, seperti sebagai seorang penjual, kita harus memiliki sifat yang ramah dan bertanggung jawab, jujur dan selalu disiplin. Dan juga kita selalu menerapkan sikap yang ramah terhadap pembeli. Seperti yang kita terapkan berdasarkan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Aplaus untuk Rara, luar biasa ya kesimpulannya. Ya, jadi benar bahwasanya ketika kita melakukan jual beli, kita harus mengedepankan rasa jujur. Kemudian harus amanah, kemudian harus bertanggung jawab. Aplaus untuk kita semua hari ini. Ya. Sebagai tugas terakhirnya nanti silahkan buka linknya yang sudah Ibu kirimkan di grup. Nanti kita lakukan latihan di situ untuk melihat pemahaman kalian terhadap pelajaran yang sudah kita ajarkan pada hari ini. Ya, silakan dulu pulang ke tempatnya masing-masing, baru kita mengerjakan latihannya. Oke, silakan kembali pada posisi awalnya. Ya. Sebelum masuk pada sesi latihan, ada yang mau ditanyakan tentang jual beli? Ada? Oke, semuanya paham? Oke, kalau sudah paham silakan membuka linknya masing-masing. Ya, silakan dibuka linknya masing-masing. Ya, silakan. Ya, sudah ketemu linknya? Sudah. Oke.
silakan dikerjakan. Ya, karena tidak semuanya ini yang di sebelahnya yang tidak membawa HP, silakan lihat soalnya di ini, silakan dijawab di lembar bukunya masing-masing ya. Yang bawa HP silakan langsung dikirim ke linknya itu. Ya. Ada yang susah? Oke. Ada yang susah, Paldo? Mudah. Selesai ya, Paldo? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa yang sudah merasa dirinya bisa full menjawabnya 100? Ya, Bu. Sudah dikoreksi ya, Po? Sudah. Berapa skornya? 100. 100 skornya tidak ada? Kau Ripaldo? Cuma 5 baik. Oh, 95. Tidak 100. Cuman Reza yang 100. Yang lain 100 tidak skornya? Tidak. Ada 0 galo. Ya, yang sudah ngisi di link nanti kita lihat linknya nanti berapa skornya masing-masing. Yang menulisnya di buku silahkan dikumpulkan hasil latihannya. Ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah semuanya? Nah, sebagai penutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang merefleksikan apa yang kalian pelajari dan yang kalian dapatkan dari kegiatan belajar kita hari ini. Baiklah, pada pembelajaran kali ini saya mendapatkan banyak pengalaman, Bu, dari materi ini, yaitu salah satunya tadi saya mengetahui syariat dan rukun hukum Islam. Oke. Terus juga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kan saya ini masih SMA, Bu. Siapa tahu ke depannya saya bisa membuka usaha, saya berdagang, saya menerapkan sifat-sifat Nabi Muhammad itu yang tadi, tablik, amanah, fatonah, sidik. Nah, mungkin dari sekian banyaknya penjual-penjual lain, saya mendapatkan brand dari diri saya sendiri karena mengikuti pelajaran Nabi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teta, gimana kegiatan belajar kita hari ini? Ya, hari ini apa yang dirasakan? Atau gimana? Yuk, Salsa. Oke, baik. Perasaan saya saat belajar dengan Ibu Sukma itu menyenangkan karena apa ya tadi tuh pakai link. Jadi kayak tidak monoton, bukan mengandalkan buku saja. Baik itu saja. Ya, tepuk tangan ya untuk kawan-kawan. Nah, terima kasih luar biasa untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup, untuk yang terakhir kalinya jangan lupa di minggu depan kita masih di dalam materi yang sama jual beli, tapi kita melangkah kepada materi murabahah. Kalau hari ini kita belajar rukun dan syarat dan sudah paham bagaimana syarat dan rukun daripada jual beli, minggu depan kita belajar bagaimana bentuk-bentuk transaksi jual beli menurut Islam. Oke. Sekian ya pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ika Latifah, calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Sukma Eka Wijaya yang sama-sama juga sebagai rekan CGP di
PGP angkatan 10 dan alhamdulillah bisa dihadiri oleh PP saya yaitu Bapak Sepwinsah Putra. Baiklah, kami langsung melakukan dialog untuk pasca observasi setelah melakukan observasi kemarin. Baik Ibu Sukma, terima kasih sudah bersedia untuk melanjutkan percakapan kita setelah kita melakukan observasi kemarin. Bagaimana kabarnya Ibu Sukma hari ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih juga nih dikasih kesempatan untuk bisa diobservasi oleh Ibu langsung. Ya, jadi kemarin sebelum kita melakukan pasca saat ini dan sebelum melakukan observasi kita sudah melakukan pra observasi ya Bu ya. Jadi ini mungkin pengalaman pertama kita untuk sama-sama saling mengobservasi. Nah, bagaimana kesan Ibu pertama kali ketika diobservasi oleh saya di kelas? Kesan pertamanya gugup yang jelas. Karena ini adalah pengalaman pertama, saya harus dilihat cara saya mengajar, kemudian bagaimana aktivitas saya di dalam kelas. Itu hal yang baru bagi saya yang selama ini mungkin observasinya hanya dilakukan oleh waka atau kepala sekolah. Nah, ini dilakukan oleh rekan sejawat gitu kan. Jadi ada pengalaman baru di sini untuk saya, ternyata observasi itu bisa dilakukan sesama rekan sejawat. Ya, baik Bu. Ini juga pengalaman pertama saya juga mengobservasi sesama rekan di kelas ya. Kemarin juga saya sudah melihat bagaimana cara Ibu mengajar dan di tahapan pra-observasi kita membahas apa yang harus difokuskan ketika melakukan observasi di kelas. Yang saya catat kemarin poinnya ada 2, yaitu keteraturan suasana kelas dan diferensiasi ya Bu ya di dalam pembelajaran. Nah, terkait keteraturan suasana kelas, kemarin ketika saya melihat itu sejauh ini sudah bagus ya Bu ya, tetapi ketika saya melihat ada yang murid di bagian belakang masih ada yang ngobrol gitu. Jadi menurut saya itu mungkin sebaiknya Ibu ya itu agak melihat melihat siswa gitu untuk memperhatikan lagi siswa ketika saat pembelajaran berlangsung. Jadi bagaimana menurut Ibu untuk ini? Kalau saya lihat kemarin Bu, yang saya lakukan kegiatan pembelajarannya di kelas itu ada beberapa hal itu yang memang saya lepas kontrol gitu kan. Jadi saya lebih fokus mengajarkan pada materi kepada anak, kemudian menyusun anak dalam kelompok, tapi saya tidak terlalu fokus untuk mengarahkan anak-anak yang tidak fokus belajar pada saat itu. Apalagi anak-anak yang Ibu bilang tadi di bagian belakang itu kan rata-rata cowok, kemudian mereka asik dengan karena kitanya pakai gawai, pakai gadget, jadi aktivitas gadget itu tidak terkontrol dari saya pada saat itu, sehingga mungkin fokus anak-anak yang bagian belakang itu mungkin tidak pada konsentrasi pada materi yang diajar, tapi mungkin pada hal-hal yang lain. Iya Bu, jadi memang ketika kita belajar, memberikan pembelajaran harus ada kita pengawasan ya, bagaimana siswa itu ketika di kelompok itu aktif ya, berperan. Jadi mungkin nanti ya ini ya kita sharing bahwa setiap siswa itu perlu diberikan peran dalam setiap kelompoknya. Jadi setiap siswa itu bisa langsung berbaur, berkolaborasi, jadi tidak ada yang sibuk sendiri, sibuk ngobrol dan sebagainya. Terus kemudian terkait diferensiasi ya Ibu, saya sudah melihat sudah cukup bagus. Ibu Sukma sudah memberikan beberapa materi yang sudah mencakup diferensiasi untuk siswa, beberapa materi juga sudah berbeda. Kemudian kira-kira ya Ibu, menurut Ibu sendiri ya ketika pembelajaran di kelas itu ada hal yang ini Bu, kendala dalam diferensiasi? Sesuai dengan apa yang saya lakukan di dalam kelas kemarin, saya minta Ibu untuk mengamati bagaimana saya melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga masalah keteraturan kelas. Yang saya rasakan sejauh ini cukup baik, cuma pada sisi diferensiasinya itu saya mungkin belum bisa sepenuhnya atau semaksimal mungkin untuk melakukannya secara baik gitu. Karena diferensiasi yang saya lakukan adalah pada proses dan produk, ternyata itu belum bisa mengcover anak secara keseluruhan. Ternyata ada sisi-sisi anak yang lain karena perbedaan tadi dari cara anak belajar yang membuat diferensiasi yang saya lakukan itu belum berjalan dengan baik, termasuk juga akhirnya berpengaruh pada suasana kelas yang saya ajar pada saat itu. Iya Bu, baik Bu. Jadi memang
kita strategi itu kan ada 3 ya Bu ya, diferensiasi proses, produk, dan konten juga. Nah mungkin kalau misalnya seandainya itu memang waktu tidak cukup, bisa mengambil salah satu saja. Iya, Ibu. seharusnya begitu, Bu. Jadi biar memang tujuan kita itu langsung tercapai ya. Mungkin anak-anak juga bisa langsung aktif juga di situ. Nah, mungkin itu saja Ibu ya dari percakapan pasca observasi yang saya lihat juga semuanya sudah bagus dalam Ibu menyampaikan pembelajaran. Itu juga jadi inspirasi juga bagi saya untuk melakukan pembelajaran di kelas karena kita sama-sama saling berkolaborasi untuk sama-sama bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan berpusat pada murid. Nah, itu saja Bu. Ya Bu, sebelumnya terima kasih karena sudah mau mengajak saya dalam kegiatan observasi ini. Sekalian juga ini adalah masukan bagi saya ke depannya bahwasanya ketika kita bisa berkolaborasi seperti ini, kemudian ada penanaman tentang observasi kepada kami di kelas, kami bisa melihat sisi kurang dan sisi lemah dari kami di dalam kelas, sehingga mungkin kedepannya bisa ada perbaikan terus-menerus bagi, terutama bagi saya gitu kan, karena melalui observasi yang Ibu lakukan, saya menemukan poin-poin yang dimana letaknya saya lemah gitu kan, kemudian hal itu bisa saya bangun dan saya kembangkan lagi ke depannya. Tuh Bu, terima kasih sebelumnya Bu karena hasil observasi yang Ibu sampaikan kepada saya kurang lebih itu bisa membangun saya ke depannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Nanti bisa Ibu lihat yang kemarin sudah saya kirimkan hasil observasi itu, nanti itu bisa jadi catatan Ibu untuk kita akan tindak lanjuti dan kedepannya kalau misalnya ini kita bisa sering-sering lagi, kita bisa saling observasi dalam kegiatan pembelajaran lain lagi yang menggunakan beberapa model pembelajaran inovatif lainnya. Terima kasih Bu Sukma. Terima kasih Bu Ika. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Mungkin ada sesuatu yang kurang juga kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.